Hari ini kita belajar tentang hematologi 1. Hematologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang darah beserta komponen darah dan masalah-masalah yang ada di dalam sistem hematologi. Darah merupakan suatu cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup. Komponen darah terdiri dari eritrosit, leukosit, trombosit, serta plasma darah. Ini adalah sel darah merah atau eritrosit. Utama adalah mengangkut zat makanan atau sari makanan serta oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian mengangkut sisa-sisa metabolisme untuk dibuang. Sebagai keseimbangan asam basa jaringan, mencegah perdarahan. Nah, ini kalau kita lihat gambar ya, sebagian besar terdiri dari plasma, kemudian sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah eritrosit. Terdiri dari dua kata, eritros, merah, dan kaitos, ruang sel. Merah itu karena adanya unsur hem, yang lebih dikenal dengan hemoglobin. Morfologi eritrosit. Diameter eritrosit itu 7,5 atau 8 mikrometer. Ketebalannya 2 mikrometer dan ketebalan bagian cekungan tengahnya 1 mikrometer serta bentuknya bikonkav. Bentuk bikonkav memberikan peningkatan rasio permukaan volume eritrosit sehingga mudah dalam proses pertukaran gas. Volume rata-rata tiap individu 90–95 mikrometer kubik. Terdapat kandungan zat besi. Ini dia sel eritrosit, diameternya 7,5 mikrometer, lalu ketebalannya adalah 2 mikrometer. Eritrosit memiliki struktur yang jauh lebih sederhana dibanding leukosit dan trombosit. Tidak memiliki inti sel seperti mitokondria, lisosom, atau aparatus Golgi. Mililiter sel darah mengandung sekitar 5 miliar sel darah merah. Berperan dalam membentuk ATP dan berfungsi sebagai pengatur transport ion, serta mempertahankan bentuknya tetap bikonkav. Mengandung komponen-komponen sitokinesis yang berperan dalam menentukan bentuknya. Ini dia eritrosit ya. Ini bentuknya bikonkav. Mempunyai ketebalan bagian luarnya 2 mikrometer sedangkan panjangnya 7,5 mikrometer atau 8 mikrometer. Nah, kita lanjut karakteristiknya. Karakteristik daripada eritrosit terdapat di pembuluh darah. Komponen dasarnya adalah hemoglobin yang mengandung unsur zat besi atau unsur kimianya Fe, ferrum. Terbentuk atau dihasilkan ketika bayi, dihasilkan di hati, pada orang dewasa dihasilkan di sumsum tulang belakang. Bentuknya bikonkav, tidak memiliki inti. Umurnya 120 hari. Nilai normal eritrosit untuk anak-anak itu 4,0 sampai 5,5 juta per mikroliter.
pria dewasa 4,5 sampai 5,9 juta mikroliter. Sedangkan wanita dibagi dua bagian, wanita dewasa 4,1 sampai 5,1 juta per mikroliter, pada wanita hamil 2,7 sampai 4,5 juta per mikroliter. Kelebihan eritrosit sering kita sebut polisitemia. Polisitemia ini akan menyebabkan terjadinya penggumpalan darah. Jika darah terus-menerus diproduksi dengan jumlah eritrosit yang lebih dari normal, maka aliran darah tidak akan teratur. Lama-kelamaan terjadi pengentalan dan mengakibatkan penggumpalan darah. Sehingga jantung akan bekerja ekstra untuk memumpakan darah, termasuk ke otak. Jika terjadi gangguan atau kerusakan di otak menyebabkan aliran darah ke otak terganggu, inilah yang sering terjadi stroke. Kemudian polisitemia juga menyebabkan kerusakan organ. Jika eritrosit lebih dari normal, terjadi pembengkakan limpa yang semakin lama semakin bertambah rusak. Terjadilah kegagalan limpa. Faktor resiko yang bisa menyebabkan polisitemia yang pertama adalah usia. Lebih dari 60 tahun cenderung akan rentan terhadap penyakit termasuk polisitemia. Kemudian jenis kelamin, laki-laki lebih beresiko terkena polisitemia dibandingkan dengan perempuan. Yang berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan yang terpapar radiasi seperti pabrik, bengkel, tinggal di rumah dengan ventilasi yang buruk, ya, atau berada di ketinggian yang terlalu lama, ini juga akan beresiko menderita polisitemia. Kemudian mutasi genetik. Mutasi gen JAK2 lebih rentan mengalami polisitemia dibanding dengan DNA normal. Selanjutnya adalah perokok. Kekurangan vitamin B12, zat besi, dan asam folat menyebabkan sumsum tulang tidak mampu memproduksi eritrosit sesuai kebutuhan. Yang kedua, gagal ginjal. Kurangnya eritrosit sehingga kinerja ginjal akan menurun, bahkan fungsinya bisa berhenti. Berikutnya, anemia aplastik. Ini memang belum diketahui secara pasti penyebabnya, tetapi secara garis besar karena menurunnya kemampuan sumsum tulang dalam memproduksi eritrosit. Kemudian penyebabnya karena penyakit sumsum tulang. Jumlah eritrosit yang diproduksi lebih sedikit dan jumlah sel darah putih diproduksi lebih banyak atau berlebihan, sehingga menyebabkan produksi eritrosit menurun. Selanjutnya adalah hemolitik. Sebenarnya di dalam tubuh sendiri, umumnya zat antibodi yang diproduksi akan menjadi proteksi mengatasi sel sakit. Tetapi justru sebaliknya malah menghancurkan dan melawan sel darah merah di dalam tubuh orang tersebut. Dinamakan autoimun. Jadi anemia hemolitik salah satu penyakit autoimun. Terima kasih atas perhatiannya.